Selain simpanan berupa tabungan dan deposito, bank biasanya juga memiliki satu jenis simpanan lagi yang mereka tawarkan kepada masyarakat, yaitu simpanan giro. Di video ini, saya akan membahas apa itu simpanan giro dan tentunya dengan penjelasan yang sesederhana mungkin. Giro adalah simpanan di bank yang bisa ditarik menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Apa itu cek dan bilet giro? Cek adalah surat perintah tertulis dari pemilik rekening giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang ke pihak yang namanya tercantum dalam cek atau kepada siapapun yang membawa cek tersebut. Pihak yang namanya ada di cek atau pihak yang membawa cek nantinya bisa pergi ke bank dan mencairkan cek itu secara tunai atau menyetorkannya ke rekening sesuai ketentuan yang ada dan selama cek tersebut masih berada dalam masa berlaku. Dengan adanya cek ini, pemilik rekening giro tidak perlu repot-repot menarik dan membawa uang tunai yang banyak untuk melakukan suatu transaksi. Ia cukup memberikan cek kepada pihak lain untuk kemudian bisa dicairkan di bank sehingga transaksi bisa tetap berjalan. Sebuah cek memiliki sejumlah unsur formal yang terdiri dari nama cek, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, nama bank, tempat pembayaran, tanggal dan tempat penarikan, hingga tanda tangan penarik. Secara umum, cek memiliki dua jenis. Yang pertama, cek atas nama, yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik atau bank di mana nasabah memiliki rekening giro, misalnya Bank Monas seperti pada gambar, akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Kalimat atau pembawa harus dicoret. Kalau tidak, maka cek tersebut akan dianggap sebagai cek atas unjuk atau pembawa, seperti yang akan dibahas selanjutnya. Jenis cek yang kedua adalah cek atas unjuk atau pembawa, yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik atau Bank Monas dalam hal ini akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa dan menyerahkan cek tersebut. Bisa kita lihat bahwa kalimat atau pembawa yang ada pada cek tersebut tidak dicoret. Jika terdapat perubahan penulisan pada cek, penarik atau pihak yang menuliskan cek harus mencoret tulisan sebelumnya, kemudian menuliskan perubahannya dan menambahkan tanda tangannya pada tempat terdekat dari perubahan tersebut. Dalam rangka memastikan keamanan saat menggunakan cek, nasabah pemilik rekening giro yang menulis cek dapat membatasi pihak yang bisa menerima pembayaran cek dan cara pembayarannya melalui penggunaan cek silang ataupun cek perhitungan. Cek silang adalah cek yang berguna untuk membatasi orang-orang dan atau bank tertentu yang dapat menerima pembayaran atas cek tersebut dengan cara menyilang cek atau membuat dua garis sejajar di pojok kiri atas cek. Cek silang ini punya dua jenis. Yang pertama, cek silang umum, ditandai dengan dua garis sejajar yang bagian tengahnya tidak ditambahkan nama suatu bank. Tanda dua garis sejajar tersebut menandakan bahwa Bank Monas bisa melakukan pembayaran secara tunai maupun melalui pemindah bukuan kepada nasabah yang memiliki rekening di Bank Monas. Selain itu, Bank Monas juga bisa melakukan pembayaran kepada nasabah yang memiliki rekening di bank lainnya dengan pemindah bukuan. Pemindah bukuan ini intinya adalah proses memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lain. Jenis cek silang yang kedua adalah cek silang khusus, ditandai dengan dua garis sejajar yang bagian tengahnya ditambahkan nama suatu bank. Hal tersebut menandakan bahwa Bank Monas hanya bisa melakukan pembayaran ke suatu bank yang namanya tertera pada cek silang khusus tersebut. Selain cek silang, ada yang namanya cek perhitungan, yaitu cek yang hanya dapat dibayarkan melalui pemindah bukuan ke rekening penerima dan tidak dapat dicairkan secara tunai. Pembatasan ini ditunjukkan dengan mencantumkan kalimat seperti untuk dimasukkan ke dalam rekening atau pernyataan sejenis di pojok kiri atas. Perlu diketahui bahwa cek memiliki batas waktu pembayaran atau tenggang waktu pengunjukan selama 70 hari sejak tanggal penarikannya. Selama jangka waktu tersebut, pihak yang namanya tercantum dalam cek atau pihak yang membawa cek
harus menyerahkan cek tersebut kepada bank untuk memperoleh pembayaran. Apabila cek tidak diajukan dalam waktu 70 hari, maka bank dapat menolak untuk melakukan pembayaran atas cek tersebut. Meskipun batas waktu pembayaran atau tenggang waktu pengunjukan cek hanya 70 hari, pemegang cek belum langsung kehilangan haknya setelah jangka waktu tersebut berakhir. Selama cek belum dibatalkan oleh penarik, pemegang cek masih memiliki waktu 6 bulan untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab atas cek apabila cek tersebut tidak dapat dibayarkan. Namun, apabila penarik telah membatalkan cek setelah berakhirnya masa pengunjukan, bank tidak lagi dapat melakukan pembayaran atas cek tersebut. Biliet giro adalah surat perintah dari penarik atau pemilik rekening giro kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana ke rekening penerima. Berbeda dengan cek tadi, pada biliet giro terdapat dua tanggal, yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif. Tanggal penarikan merupakan tanggal diterbitkannya biliet giro, sementara itu tanggal efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Contoh sederhananya seperti yang dapat terlihat pada gambar. Badu menerbitkan biliet giro pada tanggal 15 April 2018 untuk melakukan pembayaran kepada Ani. Pada biliet giro tersebut, Badu mencantumkan tanggal penarikan 15 April 2018 dan tanggal efektif 21 April 2018. Artinya, meskipun biliet giro telah diterbitkan pada 15 April, Bank Monas baru bisa melakukan pemindah bukuan dana ke rekening Ani mulai tanggal 21 April 2018. Sebelum tanggal efektif tersebut, biliet giro belum dapat diproses untuk pembayaran. Sama seperti cek, tenggang waktu pengunjukan biliet giro juga 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Namun demikian, setelah lewat 70 hari, biliet giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas biliet giro dihapuskan. Adapun ketentuan dari penggunaan biliet giro umumnya diletakkan pada bagian belakang kertas biliet giro. Cara memperbaiki atau mengoreksi tulisan yang salah pada biliet giro juga sama dengan cek. Namun perlu diketahui bahwa Bank Indonesia memiliki peraturan yang menyatakan kalau tulisan pada biliet giro hanya bisa dikoreksi sebanyak 3 kali saja. Apabila cek yang sudah memenuhi ketentuan diajukan ke bank dan saldo pada rekening giro tidak mencukupi untuk membayar nominal yang tercantum pada cek tersebut, maka cek itu disebut dengan cek kosong. Dalam kondisi ini, bank akan menolak pembayaran dan pemilik rekening bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah dicantumkan dalam daftar hitam nasional. Begitupun dengan biliet giro. Ketika suatu biliet giro sudah memenuhi ketentuan, tapi saldo di rekening giro tidak cukup untuk melakukan pembayaran, maka biliet giro itu disebut dengan biliet giro kosong. Akibatnya, pemilik rekening giro juga bisa dikenai sanksi seperti dicantumkan dalam daftar hitam nasional. Rekening giro umumnya digunakan oleh orang atau badan usaha yang sering melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar atau dengan frekuensi yang tinggi. Berbeda dengan tabungan yang lebih ditujukan untuk menyimpan dana dan transaksi sehari-hari, giro dirancang untuk mempermudah proses pembayaran dan penerimaan dana. Selain itu, giro memungkinkan nasabah menggunakan cek dan biliet giro sebagai alat pembayaran, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan efisien dibandingkan jika menggunakan uang tunai. Oleh karena itu, rekening giro banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha, perusahaan, maupun instansi yang memiliki aktivitas transaksi besar dan rutin. Rekening giro juga umumnya dibedakan menjadi dua berdasarkan kepemilikannya, yaitu rekening giro perorangan dan rekening giro usaha. Giro perorangan adalah rekening giro yang dibuka atas nama seseorang. Rekening ini dapat digunakan oleh individu untuk keperluan pribadi maupun untuk menjalankan usaha yang masih menggunakan nama pemilik. Di sisi lain, giro usaha adalah rekening giro yang dibuka atas nama suatu badan usaha atau organisasi seperti PT, CV, koperasi, yayasan, maupun organisasi lainnya.
Rekening ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional seperti membayar pemasok, menerima pembayaran dari pelanggan, atau melakukan transaksi bisnis lainnya. Berbeda dengan rekening tabungan, rekening giro umumnya tidak dilengkapi dengan buku tabungan untuk mencatat transaksi. Sebagai gantinya, bank menyediakan rekening koran ataupun e-statement yang berisi riwayat seluruh transaksi pada rekening giro. Laporan tersebut memuat informasi seperti tanggal transaksi, keterangan transaksi, dana yang masuk dan keluar, saldo rekening, dan lain sebagainya. Umumnya, rekening giro yang ditarik menggunakan cek atau biliet tidak memiliki batas maksimal untuk nominal penarikannya selama jumlah uang di dalam rekening mencukupi. Namun demikian, apabila cek atau biliet giro diproses melalui mekanisme clearing atau transaksi antar bank yang berbeda, maka batas nominal yang ditetapkan adalah 500 juta rupiah sesuai ketentuan Bank Indonesia. Demikianlah penjelasan sederhana mengenai apa itu simpanan atau rekening giro. Sebelum membuka simpanan semacam ini di bank, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami kebutuhan transaksi yang kita miliki, mengingat rekening giro ini lebih cocok jika kita memiliki kebutuhan transaksi dalam nominal besar dan dilakukan secara rutin. Selain itu, penting juga untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan bank yang kita inginkan agar kita benar-benar memahami berbagai ketentuan yang ada mengenai penggunaan rekening giro ini. Apabila kalian ingin menambahkan atau mengoreksi sesuatu yang ada pada video ini, silakan tulis di kolom komentar.